Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ina Aulia Roma dengan NIM 2030101012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem dengan dosen pengampu Ibu Dewi Rini Kurnia Fitri, MSI. Yang pertama yaitu konsep dasar penting dalam suatu ekosistem. Yang pertama, konsep ekosistem merupakan konsep yang luas yang merupakan konsep dasar dalam ekologi. Konsep ini menekankan pada hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antara organisme hidup dengan lingkungannya yang tidak hidup. Setiap ekosistem di dunia ini mempunyai struktur umum yang sama, yaitu adanya 6 komponen seperti adanya interaksi komponen-komponen tersebut. Jadi, baik itu ekosistem alami, daratan, perairan maupun ekosistem buatan, pertanian dan perkebunan, semuanya mempunyai kesamaan yang sering terjadi bahwa proses autotrofic dengan heterofik serta organisme yang bertanggung jawab atas berbagai proses tersebut terpisah secara tidak sempurna, baik menurut ruang maupun waktu. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa di hutan proses autotrofic yaitu fotosintesis lebih banyak terjadi di bagian kanopi, sedangkan proses heterotropik lebih banyak terjadi di permukaan lantai hutan. Hal ini terpisah berdasarkan ruang. Yang selanjutnya yaitu ada ekosistem tertutup dan terbuka. Terbuka adalah suatu sistem di mana terdapat perpindahan materi dan energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Sistem tertutup adalah suatu sistem di mana tidak terdapat perpindahan materi, melainkan hanya memungkinkan adanya perpindahan energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Sistem tertutup yaitu sistem dengan batas yang memungkinkan untuk terjadinya pertukaran energi, tetapi tidak memungkinkan pertukaran materi antara sistem dengan lingkungannya. Bumi adalah contoh alam dari sistem tertutup ini. Sistem terbuka yaitu sistem dengan batas memungkinkan terjadinya pertukaran energi dari matahari melintasi batas. Yang selanjutnya itu ada aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu bentuk energi yang lain, kemudian dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi sampai ke saproba. Aliran energi juga dapat dialirkan perpindahan energi dari suatu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Siklus biokimia. Daur biokimia atau daur organik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Kemudian penyaluran terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia lingkungan abiotik. Yang selanjutnya itu ada ekosistem tertutup dan terbuka. Dalam kehidupan dan aktivitas manusia sehari-hari, lahan merupakan bagian dari lingkungan sebagai sumber daya alam yang mempunyai peranan sangat penting untuk berbagai kepentingan bagi manusia. Lahan dimanfaatkan antara lain untuk pemukiman, pertanian, peternakan, pertambangan, jalan tempat, bangunan fasilitas sosial, ekonomi, dan sebagainya. Lingkungan secara alami memiliki kemampuan untuk memulihkan keadaannya. Kemulihan keadaan ini merupakan suatu prinsip bahwa sesungguhnya lingkungan itu senantiasa arif menjaga keseimbangannya. Sepanjang belum ada gangguan paksa, maka apapun yang terjadi di lingkungan itu terdiri tetap bereaksi secara seimbang. Lalu ditetapkan daya dukung lingkungan untuk mengetahui kemampuan lingkungan menginteraksi. Yang selanjutnya yaitu ada produktivitas primer dapat diukur dengan beberapa cara. Yang pertama itu metode botol gelap botol terang, klorofil, metode radioaktif, metode panen, metode komposisi serasa, panduan pada daerah mangrove. Yang selanjutnya yaitu ada metode penentuan produktivitas primer. Metode botol gelap terang. Metode yang umum digunakan dalam mengukur nilai produktivitas primer adalah metode oksigen dengan metode botol gelap dan terang. Odum 1996, Warzel 2001.
Oksigen merupakan hasil sampingan dari fotosintesis, sehingga ada hubungan erat antara produktivitas dengan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tetapi harus ingat, sebagian oksigen dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut dalam proses respirasi dan harus diperhitungkan dalam penentuan produktivitas. Yang kedua yaitu pengukuran produktivitas primer dengan klorofil dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ekstrak klorofil dari organisme autotrof menggunakan citra satelit. Yang selanjutnya yaitu ada produktivitas sebagai ekosistem. Produktivitas adalah laju produksi makhluk hidup dalam oksigen. Produksi bagi ekosistem merupakan proses memasukkan penyimpanan energi dalam ekosistem. Pemasukan energi dalam ekosistem yang dimaksud adalah pemindahan energi cahaya menjadi energi kimia oleh produsen, sedangkan penyimpanan energi yang dimaksud adalah menggunakan energi oleh konsumen dan mikroorganisme. Produktivitas primer merupakan laju penambahan energi yang dilakukan oleh produsen. Evolusi ekosistem. Evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat yang diwariskan oleh genetik suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi terbuka. Penyebab perubahan kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, seleksi dalam artian terluas. Koevolusi adalah perubahan pada objek biologis yang dicetuskan oleh perubahan pada objek lain yang berkaitan dengannya. Koevolusi dapat terjadi pada berbagai tingkatan biologis. Ia dapat terjadi secara makroskopis maupun mikroskopis. Yang selanjutnya itu proses-proses dasar dalam produktivitas primer. Baiklah, yang selanjutnya itu ada proses-proses dasar dalam produktivitas primer. Nyebaken 1992, Audum 1996, dan Wetzel 2001 menjelaskan produktivitas primer adalah jumlah bahan organik yang dihasilkan oleh organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu merombak bahan anorganik menjadi bahan organik yang langsung dapat dimanfaatkan oleh organisme itu sendiri maupun organisme lain dengan bantuan energi matahari maupun melalui mekanisme komunitesis. Dalam proses konsep produktivitas dikenal istilah produktivitas primer kotor, gross primary productivity, dan produktivitas primer bersih, net primary productivity. Produktivitas primer kotor merupakan laju total fotosintesis termasuk bahan organik yang dimanfaatkan untuk respirasi selama jangka waktu tertentu. Disebut juga reproduksi total atau asimilasi total. Produktivitas bersih merupakan laju penyimpanan bahan organik di dalam jaringan setelah dikurangi untuk dimanfaatkan untuk respirasi selama jangka waktu tertentu. Nyabekan 1992, Audum 1996, Wetzel 2001, Arisiana dan Yulia 2012. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.